Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita di 10 pertama daripada bulan Ramadan. Dan di 10 pertama ini insyaallah masih hujan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dikatakan awaluha rahmah. Jadi awalnya insyaallah, di awal-awal ini yang insyaallah kita selalu pagi, siang dan malam tatkala kita menjadikan bulan ini syahrus siyam wal qiyam, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan yang kita berpuasa dan menghidupkan daripada bulan ini dengan amal ibadah kita, sehingga kita mendapatkan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmat yang telah disiapkan olehnya. Para hadirin yang mana telah kita sebutkan daripada pentingnya amalan sehingga kita tidak lalai di bulan Ramadan dari sifat-sifat yang penting. Ada kemarin adalah zuhud di dalam dunia kita di bulan Ramadan. Kemudian yang terpenting juga wara'. Sifat daripada yang penting kita di bulan Ramadan, jangan sampai kita terlalaikan akan yang namanya sifatul wara', atau kita telah digambarkan juga dalam sifat ini oleh Imam Al-Ghazali, dibagi tingkatan daripada wara', menjauhi kita dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wara' yang paling rendah, dikatakan kita segala sesuatu yang kita yakini haram, maka kita tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka siapapun yang meninggalkan yang haram ataupun yang syubhat, yang diragukan keharamannya, maka ini adalah wara' atau berhati-hatinya seseorang dari umatnya baginda Rasulullah SAW yang naik di tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga daripada tingkatan wara' disebutkan adalah jangankan yang haram atau yang syubhat, yang makruh atau yang halal sekalipun mulai mereka kurangi. Ini kita di bulan Ramadan, sebagaimana zuhud yang kemarin, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Jadi yang halal di malam hari pun di bulan Ramadan dikurangi. Ini amalannya para sholihin, amalan yang sungguh mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan daripada wara'. Adapun yang tertinggi, sebagaimana sebagian ulama menyebutkan dalam syair mereka, ma lahum syahwah illa li dzikrillah, tidak mereka memiliki syahwat kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita perbanyak zikir, kita perbanyak ibadah supaya kita bisa tergolongkan ke maqam yang tinggi sifat wara', yaitu kita berhati-hati, dan khususnya amalan para salihin di bulan Ramadan, karena berhati-hati mereka khususnya tatkala berbuka puasa. Berbuka puasa jangan sampai kita terjerumuskan kepada yang tidak halal, maka diusahakan, karena dalam riwayah dan sebagian salihin juga menganjurkan kita berhati-hati atau wara' tatkala kita membatalkan atau berbuka puasa pada setiap harinya. Bagaimana kita usahakan kurma atau apapun jenisnya daripada yang disunnahkan untuk berbuka puasa, maka diusahakan kita meyakini kehalalannya, sehingga kita dengan berkahnya bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tadi, kita tidak membatalkan puasa kita
ibadah kita kecuali dengan sesuatu yang benar-benar halal, karena ini adalah sifat wara ini. Kalau kita tanamkan di berhati-hatinya kita, waraknya kita di berbuka puasa, maka insya Allah dengan keberkahan Ramadan kita akan mendapatkan tanaman daripada sifat wara, dan kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini insya Allah menjadi pelajaran penting bagaimana penduduk kota Tarim juga yang kita ketahui tidak ada mereka berbuka puasa kecuali dengan kurma-kurma yang ada di masjid-masjid mereka. Mengapa? Karena setiap masjid yang dikenal memiliki wakaf kurma, maka kurmanya yang diberikan kepada masjidnya diyakini 100% halal, karena kurma yang wakaf oleh para fuqaha disebutkan daripada tidak ada zakatnya, tidak diwajibkan keluar zakatnya, maka kurma yang tidak ada zakatnya maka semua adalah halal, tidak ada nisbah atau tidak ada hak-hak daripada orang-orang yang akan menerima zakat. Beda dengan kurma, pohon kurma yang tidak wakaf, yang mana tatkala sudah mencapai daripada nisabnya sampai kepada haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya, maka setiap kurma yang di situ digunakan untuk berbuka ada nisbah, ada bagian bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, maka di situ ada syubhahnya. Maka berhati-hatilah kita di dalam membeli atau mengamalkan daripada untuk sesuatu yang kita berbuka puasa, jangan sampai di situ ada unsur-unsur yang syubhat. Maka kita diajarkan di dalam sifat tingkatan wara yang tadi kita sebutkan, kita mana yang kita pilih, tingkatan yang pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat, sehingga kita digolongkan orang-orang yang dekat di dalam sifat wara tersebut. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.